Sudah bisa belum kita masuk dengan cerita-cerita tadi bahwa penciptaan Allah ini, ciptaan Allah ini, segala macam langit, bumi, gunung, dan segala macam itu pelajaran atau pengingat bagi manusia. Penjelasannya ada di ayat berikutnya. Okay. Karena Al-Quran itu kan satu surat, Mas Latif. Ya. Itu merupakan satu kesatuan ide yang solid. Jadi nggak boleh kita mengambil satu ayat saja, apalagi itu untuk kepentingan kita sendiri. Sebaiknya urut, supaya kita dapat benar-benar komprehensif dan tahu konteksnya. Oke. Kalau begitu saya baca ayat ke-8. Ya. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Tabsirotan, pemandangan. Wih, menarik nih. Wadhikro, dan pengajaran. Zikir. Jadi pemandangan itu berarti bagian dari pengajaran. Pemandangan di sini apa yang kita lihat atau hal yang indah-indah? Tabsirotan artinya pemandangan yang indah. Yang membuat kita itu kagum, membuat kita itu bahagia. Ya. Jadi di dalam kata ini menjelaskan itu. Jadi pemandangan itu sesuatu yang membuat kita kagum, membuat kita bahagia. Berarti Islam itu sesuatu yang menyenangkan ya. Kita jalan-jalan, mengamati gunung, melihat langit, melihat bumi, di dalamnya ada lautan, bagian dari zikir. Bagian dari pengingat kita kepada Allah. Bagian dari perintah agama kan? Kita pikir kalau di depan mimbar kita ibadah. Iya. Ketika kita baca Quran pun ibadah ya? Iya. Kalau tujuannya benar. Iya. Jadi ayat ini tabsirotan. Jadi kalau mungkin gini, saya pancing dengan sebuah pertanyaan gini, Mas Latif. Ada nggak orang yang tidak ada ayat yang diturunkan pada dia? Kalau Quran nggak nyampe ke dia, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya, Quran begitu banyak menceritakan tentang kehidupan. Oke. Katakanlah sebuah daerah terpencil tidak punya akses terhadap Quran sama sekali. Apakah berarti tidak ada ayat yang sampai ke dia? Nggak mungkin. Karena penceritaan dari alam dan segala macam proses penciptaan, apa yang terhampar dan segala macam itu adalah bagian dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Tabsirotan. Pemandangan. Yang kita bisa lihat dengan mata kita bisa observasi. Itu juga bagian ayat. Ada nggak orang yang tidak terpapar dengan langit, tidak terpapar dengan bumi, tidak terpapar dengan penciptaan di langit dan di bumi? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya. Berarti semua terekspos dengan ayat. Iya, terekspos dengan ayat. Jadi ketika kita belajar surat Al-Kahf ini, melebarkan pandangan kita, yang namanya ayat itu apa? Kita sedang belajar Quran loh. Kemudian Quran menggiring kepada kita untuk melakukan analisis, kontemplasi, dan ternyata dibuka mata kita. Ternyata ketika kita ngelihat langit, ngelihat bumi, ngelihat gunung, ngelihat pasangan-pasangan yang ada di bumi itu yang indah dan bagus-bagus, ternyata itu bagian dari ayat. Artinya, Quran mengarahkan kita melihat alam semesta ini dengan kacamata Quran. Jadi kita bukan hanya dengan mata kita saja. Melihat alam semesta dengan kacamata Quran, bisa nggak dibalik? Melihat Quran dari keindahan alam semesta. Melihat Quran dari adanya ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta. Quran diturunkan dari Allah langsung. Ya. Berupa ayat-ayat. Ada ayat yang di bumi juga. Ya keindahan itu. Jadi dua-duanya bisa jadi sumber untuk apa? Bertemu dengan Allah. Misal gini, kenapa sih orang cenderung untuk berjalan-jalan? Healing. Kenapa? Katanya suntuk. Mencari hiburan, mencari kebaruan. Oke. Kenapa kok orang suntuk? Karena rutinitas atau pengap dengan situasi kantor yang tidak cocok, toksik, stres. Oke. Kenapa itu menyebabkan orang harus healing? Harus apa? Harus healing tadi. Ya, karena supaya mendapat suasana baru. Oke. Nah,
itu menarik tuh. Tabsirotan. Saya bacakan definisinya ya. Membuat orang melihat. Itu makna tabsirotan. Membuat orang melihat. Membuat orang melihat. Benar-benar memaksa diri kita manusia ini untuk melihat pemandangan itu. Oke. Berarti ada dorongan. Siapa yang mendorong itu? Allah yang mendorong itu sebenarnya. Dengan kita jenuh, stres segala macam, didesain sedemikian rupa sehingga akhirnya mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kita akan melihat ayat. Yang jadi problem adalah zaman kita sekarang nih Mas Latif. Kita dengan gadget. Kadang kita nggak punya waktu untuk memperhatikan alam. Orang jalan-jalan, ya, orang jalan-jalan, kadang-kadang sampai tempat wisata masih gitu juga, masih asik juga dengan gadgetnya. Iya, dia di depan pantai tapi dia lihat ini orang joget-joget di TikTok, nggak lihat pantainya gitu ya. Ya. Nah, ini menarik nih. Saya liburan di sebuah daerah di ujung timur Jawa, di daerah Banyuwangi. Kebetulan hotel saya langsung menghadap ke laut. Dan sunrise. Indah sekali. Ternyata di laut itu sudah ada sekumpulan ibu-ibu nginep di hotel yang sama. Mereka sedang asik bikin video konten untuk diupload di TikTok. Ya, kan kedengeran kan musiknya segala macam. Dan mereka retake berkali-kali. Kenapa retake berkali-kali? Karena mereka bukan profesional. Jadi diulang, satu salah, yang lain bikin salah, diulang lagi. Sampai matahari itu hilang. Yang tadi mau sunrise, kemudian perlahan-lahan itu kan sangat indah sekali. Mereka hanya jadikan itu background saja. Bukan untuk diperhatikan. Harusnya apa? Nikmati itu, renungkan itu, pikirkan itu. Tapi dengan dunia kita sekarang ini, padahal sudah dipaksa tabsirotan untuk kita melihat, tapi kita tidak memperhatikannya. Berarti kan melanggar sebenarnya. Apakah bisa kita artikan bahwa kadang-kadang kesenangan duniawi menjebak kita sehingga kemudian kita lupa kepada pencipta dan penciptaannya? Ya. Itu kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha original katanya dari ilha, entertainment. Entertainment melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Sifat entertain itu apa? Mengalihkan dari sesuatu penting kepada sesuatu yang nggak penting. Bukan menghibur ya, entertain? Salah satunya menghibur. Tapi mengalihkan kita. Mengalihkan, kan entertain itu mengalihkan kita. Menghibur kan. Tapi kalau kita keterusan di dalamnya, maka akan membuat kita lupa kepada sesuatu yang penting. Apa sesuatu yang penting ini? Kalau kita perhatikan runtutan ayat ini, kita jalan-jalan pada sebuah tempat. Kemudian kita kagum dengan tempat itu. Wah, saya pengen kembali lagi ke tempat ini. Balik lagi nih, kedua kali. Apakah perasaan kita sama nggak dengan perasaan yang pertama? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Terus ketiga kali, saya mau bawa keluarga saya ke tempat ini. Rasa keindahannya berbeda nggak? Berbeda. Keindahan kita bukan lagi memandangi alam, tapi ini loh yang saya ceritakan kepada yang kemarin. Beralih kan? Beralih. Beralih. Oke. Nah, ini menarik. Harusnya kita memperhatikan apa? Yang pertama itu, kebahagiaan kita untuk melihat sesuatu, keindahan itu berkurang. Sekali lagi datang ke sana, berkurang lagi. Ketiga kali, berkurang lagi, dan seterusnya. Kemudian kita mencari tempat baru. Tempat baru, kagum lagi kita. Wow, keren gitu. Langsung biasanya selfie kan? Kita datang lagi bahagia nggak? Seperti yang pertama? Tidak lagi. Akhirnya kita cari lagi. Jadi kebahagiaan itu seperti moving target. Antara laut, gunung, segala macamnya. Akhirnya ada sesuatu yang, apa ya saya cari ini? Kemudian dia terus berpikir, dia akan menemukan Tuhannya sebenarnya. Maka ketika dia menemukan Tuhannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih dibandingkan perasaan pertama kali dia melihat keindahan itu sendiri. Jadi ini akan menggiring terus nih. Menuju puncak kebahagiaan yang hakiki tadi. Karena Allah itu adalah sumber keindahan. Jadi kita akan mencari sebenarnya sumber keindahan itu apa? Siapa? Jadi ketika kita membaca Quran ataupun beribadah, yang kita tuju adalah sumber keindahan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita minum lagi kalau begitu. Oke. Saya belum terjawab bagaimana kemudian Allah menunjukkan kepada orang-orang yang tadi yang tidak percaya kebangkitan itu. Karena kemudian ayat-ayat berikutnya adalah tentang cerita keindahan-keindahan alam dan kehebatan Allah dalam membuat langit, bumi, gunung dan sebagainya. Di bagian mana kemudian apakah saya percaya maka saya percaya aja kebangkitan? Ya. Semudah itu? Ya. Nah gini, di dalam Al-Quran itu ada stylenya. Kalau langsung dijawab kepada to the point, biasanya kan orang nggak bisa mengerti. Maka Allah mengalihkan dulu nih. Nih, perhatikan alam ini, perhatikan langit, perhatikan bumi. Nantinya akan digongin di endingnya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ayat 9, Mas Latif. Ayat 9. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ya. Masih cerita keindahan. Ya. Kami turunkan dari langit air. Sekarang proses. Kalau tadi kan langsung diciptakan. Ya. Sekarang Allah menjelaskan proses. Wa nazzalna, kami turunkan minas sama dari langit. Ma'a, air mubarakan. Air yang penuh keberkahan. Terus air ini fungsinya apa? Fa'ambatna, dan kami tumbuhkan bihi dengannya. Berarti dengan air tadi. Jannat, kebun-kebun. Wahabbal hasid, biji-bijian yang dipanen. Ini kan proses. Ya. Oke. Bagian awal tadi yang ditolak apa? Quran. Ya. Kemudian di sini dijelaskan air dari langit menghidupkan bumi, menghidupkan bumi yang tadinya mati, biji-bijian dan segala macamnya. Oke. Air turun dari mana berarti? Langit. Dari langit ke bumi, bisa menghidupkan. Bisa menghidupkan? Ya. Bisa menghidupkan. Kalau kita datang ke sebuah daerah, ketika musim kemarau kering semuanya. Tapi ketika air hujan turun dari langit, tiba-tiba menghijau kembali. Ya. Oke. Apakah ini hanya bercerita tentang air hujan? Ternyata tidak. Quran turun dari mana? Dari langit. Dari langit, oke. Turun ke bumi, akan menghidupkan jiwa yang tadinya mati, yang tadinya tandus, yang tadinya kering, yang tadinya tidak percaya, yang tadinya men-challenge Al-Quran. Maka Allah akan bisa hidupkan hati yang tadinya mati seperti Allah menghidupkan bumi yang mati. Kalau saya bilang bahwa Quran bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang galau. Betul. Jadi bagaimana cerdasnya Allah, luar biasanya Allah menjelaskan dengan versi manusia supaya kita paham. Kasih analog. Apakah berhenti sampai di situ saja? Ternyata enggak. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Ini sangat sastrawi kalimat. Ya. Pertanyaan gini, kenapa kok kurma? Mungkin karena di Arab. Betul, karena di Arab. Iya. Kalau di kita mungkin durian yang banyak. Ya, betul. Nah, ketika membahas ini, saya penasaran kenapa sih Allah mencontohkan kurma. Kemudian saya perhatikan, ternyata kalau di Arab itu cara menanam kurma unik. Jadi kurma itu kan bijinya, benihnya itu ditanam ke tanah kan. Di atasnya ditaruh batu. Biji ditutup oleh tanah, kemudian batu. Aneh kan? Kan itu membuat pergerakan urat-urat dan daun-daun ini menjadi terhambat. Betul, menghambat kan? Ternyata setelah proses dia ditanam, kemudian disiram, maka benih itu akan tumbuh, mentok sampai ke batu. Ketika mentok, apa yang terjadi? Menjalar ke samping. Dia tumbuhnya ke bawah, akarnya makin ke bawah. Mentok lagi, makin ke bawah lagi. Jadi dia membuat korma itu makin kuat. Jadi perhatikan nggak? Ketika sudah pada umur tertentu, maka dia bisa menggeser batu. Ketika kemudian nanti akarnya semakin kuat, maka upaya dia untuk mendobrak batu itu semakin besar. Betul. Dalam kehidupan kita manusia, itu apa yang bisa kita petik? Oke. Kita berpikir tadi, batu menghambat pertumbuhan korma. Ternyata batu menguatkan korma. Karena akarnya makin kuat.
Ketika dia besar, diterpa hujan badai, dia tetap kuat. Di padang pasir itu kurma. Manfaatnya buat kita apa sih sebenarnya pelajarannya? Kalau kita bilang bahwa ketika kamu mendapat cobaan yang besar, itu justru bukan untuk membunuh atau melemahkan kamu, tapi justru menguatkan kamu. Betul, tepat sekali. Jadi ternyata kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, keluarga, anak, teman kantor, semua hal itu bukan untuk melemahkan kita, tapi sesungguhnya itu untuk menguatkan kita. Maka diceritakan di dalam ayat ini. Dan ternyata setiap bagian di dalam Al-Quran menarik untuk kita teliti. Jadi kita bukan hanya, pohon kurma, ya sudah tahu gitu loh. Kalau dibaca hanya ayat 10, dan pohon kurma yang tinggi yang punya mayang yang bersun-sun, ya udah. Iya. Nah, ini masih keindahan nih kira-kira begitu ya. Karena gini, Al-Quran itu sama dengan gini Mas Latif. Kalau kita jalan-jalan, biasanya kan ada guide-nya, supaya menjelaskan kepada kita kan. Ketika guide itu menjelaskan kepada kita, wah ini bentuknya seperti ini, sejarahnya seperti ini, kita kan makin kagum kan? Makin kagum. Kagum dan percaya. Percaya. Kemudian dia menjelaskan lagi, walaupun mirip dengan negara saya ya. Tapi kita akan kagum tuh. Jadi setiap guide menjelaskan kepada kita akan membuat kita kagum. Allah di dalam Al-Quran sedang menjelaskan satu persatu tuh. Jadi harusnya mindset kita kagum lagi dengan ayat ini, kagum lagi dengan ayat ini. Oke, sekarang ayat 11. Pak. 11, oke. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Itu sederhana itu. Yes. Rizqul lil ibad. Tadi kan baru dijelaskan tentang keindahan-keindahannya. Manfaatnya buat apa? Baru Allah jelaskan manfaatnya. Untuk apa? Untuk rezeki hamba-hamba kami. Untuk rezeki. Kemudian habis itu dijelaskan prosesnya. Wa ahyaina, dan kami menghidupkan bihi, dengannya. Dengannya mengacu kepada apa? Kepada air tadi. Air. Baldatam maita. Negeri yang tadinya mati. Bumi yang tandus, bumi yang kering, dihidupkan dari air yang Allah turunkan dari langit, menghidupkan bumi yang mati. Kita menyaksikan peristiwa itu sehari-hari nggak? Iya. Dalam kehidupan kita. Betul. Yang tadi kering, ketika turun air hujan, tiba-tiba tumbuh. Tumbuh lagi. Kering, mati seperti mati, rumput itu tumbuh lagi. Tanaman-tanaman seperti itu. Dan senatural itu kita bisa saksikan setiap hari dalam kehidupan kita. Mungkin karena seringnya kita lihat dan itu menjadi pemandangan sehari-hari, kita tidak bisa mendapatkan pelajaran apa-apa mungkin. Ya, tadi kan zikroh, zikir, mengingatkan, harusnya menjadi pelajaran buat kita. Maka sesuatu yang kita observasi setiap hari, yang kita lihat setiap hari, yang tadinya mati, tandus, kemudian bisa tumbuh kembali. Bisa tumbuh kembali. Kadzalika huruj. Seperti itulah hari kebangkitan. Udah. Jadi hari kebangkitan yang menurut nalar kita itu sangat sulit untuk dibayangkan, diceritakan dengan cara sehari-hari yang kita lihat. Kamu saja sudah menjadi bukti melihat setiap waktu kebangkitan di bumi itu. Segampang itu, senatural itu. Kamu nanti dibangkitkan seperti itu juga kok. Bukan sesuatu yang sulit. Perhatikan nggak bagaimana luar biasanya Allah tidak langsung menjawab, tapi kita digiring ke hal yang lain tentang keindahan, baru dijelaskan fungsinya. Kemudian Allah menjelaskan, itu loh, seperti itu. Aku akan membangkitkan kamu. Jadi Quran ini syarat dengan pesan-pesan kehidupan, tapi tentu saja bagi orang yang mau berpikir dan berakal sebetulnya ya. Ya, betul. Karena seringkali di dalam Al-Quran Allah komplain, kenapa sih kamu nggak berpikir? Kadang kita beragama Mas Latif, tapi nggak mau berpikir, pengen langsung kesimpulannya saja. Jadi beragama saja tidak cukup, harus ikut berpikir. Beragamalah dengan cara yang cerdas. Beragama dengan cara yang berpikir. Ketika kita berpikir, logik kita masuk, spiritualnya jalan, karena kan tabesirotan itu kan dengan melihat, berpikir kan. Kemudian zikro itu adanya di hati. Jadi intelektualnya jalan, spiritualnya jalan. Maka akan tumbuh iman yang kuat. Jadi orang ngomong apa, kita nggak akan banyak terpengaruh. Keadaan politik berubah ke sana kemari. Karena sudah ada pegangan. Ada pegangannya. Sudah yakin. Dan hati kita kuat seperti kurma yang tumbuh dengan akar yang dalam tadi. Itu iman seorang muslim yang harusnya terjadi.
Ini rotinya makin dingin nih kalau nggak kita minum. Oke.